could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Jarimu. Saya dari kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan materi tentang ontologi. Istilah dan definisi berdasarkan istilah. Ontologi atau ontologi berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani, diartikan sebagai cabang metafisika untuk memperlakukan sifat kewujudan. Ontologi merupakan kajian filosofis tentang sifat alamiah kewujudan atau being menjadi betaning, keberadaan atau eksistensi atau realitas sebagai kategori-kategori dasar kewujudan dan hubungannya. Secara singkat, ontologi merupakan pengetahuan tentang apa yang is atau ada atau eksis. Ontologi sebagai cabang filsafat merujuk pada realitas sekitar kita, tidak tergantung bagaimana pandangan kita sendiri terhadapnya. Dengan demikian, ontologi mengharuskan seseorang untuk membuat perbedaan dan tegas antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Seperti telah diungkapkan secara tradisional, ontologi terdapat sebagai bagian dari cabang utama filsafat yang diketahui sebagai metafisika. Ontologi seringkali berkaitan dengan pertanyaan yang terkonsentrasi tentang apakah entitas ada atau boleh dikatakan untuk ada, dan bagaimana entitas demikian dapat dikelompokkan berkaitan dengan bidang dan dibagi menurut kesamaan dan perbedaan. Jadi ontologi merupakan science of being, secara khusus memiliki permaknaan berbeda dalam konteks berbeda. Berdasarkan itu, terdapat 3 posisi secara filosofis di dalam ontologi. Yang pertama, para objektivis percaya bahwa dunia mereka berada dalam dirinya sendiri, sepenuhnya bebas dari mereka. Dengan kata lain, mereka percaya pada realitas objektif yang benar. Misalnya, huruf A merupakan realitas di luar diri manusia atau pembaca dan tidak tergantung kepada penulis juga. Dan huruf A adalah satu kewujudan yang berbeda dari huruf B. Yang kedua, para subjektivis mengambil posisi yang berlawanan. Mereka percaya bahwa tidak ada realitas di luar subjek atau manusia, dan dalam ekstrim bahwa setiap subjek memiliki cinta realitas tersendiri. Misalnya, huruf A tergantung kepada penulis atau pembaca. Huruf A dapat dinamai sesuai dengan kemauan manusia. Jadi antara satu huruf A dengan huruf A yang lain dalam diri manusia berbeda atau sama mempunyai kaitan. Yang ketiga, konstruktivis yang hadir pada posisi kira-kira di antara keduanya. Mereka setuju dengan subjektivis bahwa tidak ada realitas objektif mutlak sebagaimana para objektivis percaya, tetapi mereka percaya bahwa ada semacam realitas di tengah objektif yang mereka sebut realitas antara subjektif. Hal ini dibangun dan terus disesuaikan melalui negosiasi dan mencapai konsensus sosial di antara pokok bahasa. Huruf A berada pada kekhususan dan keumuman. Jadi dikenali di antara realitas yang terpikirkan dan tertuliskan oleh penulis atau pembaca, dengan pertimbangan bahwa ontologi menjadi bagian tertentu dari realitas. Ontologi adalah sebagai dasar untuk komunikasi masuk akal tentang bagian realitas itu. Sejalan dengan arti kata ontologi, yaitu sehimpunan konsep dan kategori dalam area subjek atau domain yang memperlihatkan sifat-sifatnya dan hubungan di antara mereka. Ontologi adalah juga spesifikasi eksplisit tentang konseptualisasi. Ontologi adalah kajian mendasar secara logis tentang kewujudan, menjadi dan keberadaan sesuatu. Kajian mendasar secara logis mewakili science of being yang menjelaskan bahwa ontologi bukan teknologi tetapi merupakan tes kewujudan atau being, menyatakan bahwa setiap sesuatu wujud dengan sifat alamiah atau natural atau memiliki sifat-sifat dasar, sifat-sifat yang tidak datang dari kewujudan yang lain, yang secara khusus membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata menjadi atau betaning menyatakan bahwa setiap sesuatu yang wujud berubah, walaupun sesuatu dapat berubah menjadi sesuatu yang lain, tetapi sesuatu itu tetap ada karena sifat dasarnya yang tidak berubah. Misalnya, atom oksigen O memiliki sifat dasar dan tetapi wujud dalam keberadaan yang dalam air H20 dengan sifat dasar yang dapat berubah.
zat para es zat air mengalir udara dan uap dan dalam bentuk kristal. Es juga berubah-ubah bentuk sesuai dengan keadaan dan dipengaruhi oleh pembentukan. 2. Rekayasa dan pengembangan ontologi. Rekayasa ontologi atau ontologi engineering menggunakan konstruksi kelas individu dan properti untuk mencipta model pengetahuan formal. Namun begitu, rekayasa ontologi tentang sesuatu harus mempertimbangkan kewujudan menjadi dan keberadaan. Misalnya, matematika memiliki sifat dasar yang diungkapkan dalam kata sebagai kewujudan matematika, yaitu dasar dan abstrak. Kewujudan yang menjadi adalah perubahan. Matematika berubah menjadi bisa dengan mempertahankan sifat dasar dan abstrak itu. Tetapi dalam fisika, sifat dasar itu telah diterapkan dan abstrak diaplikasikan menjadi abstraksi. Kata menjadi mengungkapkan perubahan fisika sebagai bidang ilmu dari matematika kepada model. Pemodelan alam melahirkan banyak bidang ilmu, di mana satu dengan yang lain saling mengisi. Fisika adalah lapisan pertama, sedangkan ilmu sosial terletak pada lapisan terakhir. Kimia, biologi, kedokteran, psikologi, rekayasa, dan lainnya berada di antaranya cabang-cabang ilmu bagaikan akar dan pohon, cabang ranting dan daun satu kesatuan, tetapi akhirnya berbeda dalam sifat dasar karena telah menjadi dan dapat berada secara lebih berbeda walaupun tidak dapat memisahkan diri. Oleh karena itu, secara ontologi adalah bidang ilmu yang dilihat dengan yang lain. Linearisasi mempertimbangkan sedikit perbedaan tetapi banyak kesamaan. Linearisasi terhadap matematika, ilmu komputer, dan teknologi informasi disebabkan dasar dari dua bidang ilmu terakhir adalah matematika dan berkembang dalam penerapan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, atau juga termasuk dalam bidang informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Oleh karena itu, ontologi meletakkan konsep similaritas untuk menghadirkan hal-hal mungkin linear antara satu dengan yang lain. Dalam rekayasa ontologi, kelas-kelas mengumpulkan sumber daya dengan karakter yang sama. Keterangan kelas atau aksioma menguraikan kelas, uraian kelas. Potensi meliputi pembatasan properti yang terbagi ke dalam satu kendala nilai dan dua kendala kardinalitas jenis. Kendala berbeda dijelaskan oleh beragam penerapan. Kendala nilai adalah semua nilai yang berasal dari sifat dasar sesuatu berupa nilai dari menjadi dan nilai yang dimiliki oleh sebab keberadaan sesuatu. Sedangkan kendala kardinalitas melibatkan batasan-batasan baik dalam bentuk minimum maupun maksimum. Walaupun demikian, pengembangan ontologi masih berhadapan dengan sejumlah tantangan sebagaimana akuisisi pengetahuan dan kurangnya metodologi pengembangan. Tantangan utama berasal dari sifat pengkelasan yang secara langsung berhadapan dengan ruang kerja, yaitu sampel. Pengkelasan berkaitan erat dengan sampel sebagai sumber daya. Oleh karena itu, agar sampel dapat mewakili populasi sifat dari dasar populasi harus diturunkan kepada sampel. Misalnya, sifat dasar keacakan harus dimiliki oleh setiap sampel agar dapat mewakili populasi. Demikian juga pengkelasan berarti juga bersifat homogen, sedangkan populasi selalu bersifat heterogen. Dengan demikian, sesuatu yang heterogen akan terdiri dari beragam kelas. Jadi pengembangan ontologi memerlukan rancangan yang melibatkan kendala-kendala dan kendala kardinalitas oleh sifat heterogen. Populasi pengembangan ontologi memerlukan pembelajaran dari sifat homogen. Dalam dunia pengkelasan, baik homogen atau sampel memerlukan validasi terhadap dari heterogen dan populasi. Rancangan melibatkan identifikasi dan analisis tentang domain, ketentuan, dan sumber daya yang relevan dengan bantuan manusia, bukan mesin, baik pengguna ataupun pakar. Hasil merupakan spesifikasi domain. Penerapan diperluas tentang ontologi dan sumber domain yang lain. Sumber domain beragam untuk dari jenis yang terstruktur seperti token atau vokabulari atau kata atau pangkalan data, jenis semi-terstruktur sebagai pengindeksan, urutan korpus dokumen, dan laman web, dan jenis bebas format seperti pengetahuan pakar. Semua ini melibatkan multimedia, beragam teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, termasuk analisis teks secara informal. Pada tahap pembelajaran, teknik pembelajaran sesuai dipilih dan diterapkan, kemudian menemui ontologi dari
sumber domain. Pembelajaran ontologi menjadi sesuatu yang perlu dikaji dan dicarikan teknik yang sesuai. Akselerasi pembelajaran dievaluasi dan disaring. Pemeriksaan redundansi perlu dilakukan, konflik ambiguitas perlu dipertegas, terutama ketidakhadiran informasi yang lengkap. Oleh karena itu, domain pakar menjadi penentu dan harus derivatif. Baiklah, teman itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.